Di daerah Jakarta Selatan berdiri sebuah rumah asri yang dikelilingi pohon rindang. Unsur-unsur tradisional Jawa dapat ditemukan di semua sudut hunian ini. Meski begitu, rumah tetap memiliki penampilan modern. Inilah kreasi sekaligus hunian arsitek Wegik Pangauban. Saya berada di rumah tropis berunsur tradisional dan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol dengan penghuni sekaligus arsitek Wegik Pangauban. Halo Pak. Halo. Pak Wegik, ini kalau saya lihat rumahnya terdiri dari 4 compound atau villa begitu ya. Mengapa didesain seperti ini Pak? Ini karena awalnya kan kita rumah berkontur. Ada beberapa level posisi tanah, jadi kita sesuaikan. Terus kebetulan kan kita ada di lahan yang agak teduh, banyak pohonan. Saya memanfaatkan itu. Kebetulan kan itu hal yang positif buat arsitektur. Ketika kita membuka sebuah desain itu terhadap alam. Jadi saya pisah-pisahkan, tidak satu utuh bangunan, tapi bisa kolase dengan alam terbuka. Ya, ini saya lihat sangat asri ya daerah rumahnya. Kita boleh lihat-lihat ke salah satu compoundnya Pak? Oke, ayo. Yang mana dulu nih? Boleh ke rumah utamanya dulu. Rumah utama. Jadi ini saya bagi beberapa section ya. Jadi ada area private ke area public, di mana di rumah utama ini kita bisa lihat kita ada bangunan bersama pendopo ini yang biasa kita terima untuk tamu. Ini kalau saya lihat atapnya berbeda dari compound-compound lainnya. Bisa tolong jelaskan sedikit ide di balik desain ini, Pak? Betul, jadi ini sebenarnya konsep bukan joglo ya, ini rumah limasan. Terus ada expose terhadap material kayu. Jadi ada kuda-kuda, ada usuk, dan segala macam itu. Kebetulan juga ada elemen panel-panel kayu, ada ukiran. Ini somehow itu kayak warming gitu. Jadi nuansa itu jadi poinnya dari rumah ini, di mana kita kan ada suasana kampung, ada suasana cultural, jadi ada artwork kan. Jadi kayak kita menerima dengan dekorasi itu. Terus ini selain itu juga dengan ceiling yang tinggi, beberapa tidak saya tutup karena ada kisi-kisi, itu membuat sirkulasi udara juga jadi bagus. Oke. Jadi kita tidak dengan AC, tapi dengan udara alam pagi, sore, itu kita bisa segar. Oke, jadi dari ruang utama tadi, dan juga ada ruang-ruang terbuka, kita ada transisi ke dapur, di mana kan setelah kita berkumpul kan biasanya kita makan dan seterusnya kan, untuk ramah tamah. Dan ini ada area dapur yang memang sengaja dengan pintu besar, karena kan kembali lagi saya merespon alam itu seterbuka mungkin. Jadi sirkulasinya juga bagus, kemudian keterbukaannya, informalnya juga ada. Ketika antara ruang dapur dan pendopo ini menjadi satu kesatuan, karena ada taman di tengah, jadi ya kita santai lah ibaratnya, lebih rileks lah. Selain area publik dapur dan ruang tamu, rumah Wegik juga memiliki 3 kamar pribadi yang dibangun menggunakan kaca dan kayu sebagai tembok agar mendapatkan cahaya alami setiap pagi. Ini kamarnya siapa Pak Wegik? Ini kamar anak saya paling kecil. Jadi dia aktivitas hari-hari di sini. Ini meskipun di lantai 2 saya melihat masih bersambung gitu ya temanya. Saya lihat tembok-temboknya terbuat dari kaca. Betul, jadi ini keterbukaan, karena kan kita ada di lantai 2, jadi ada vegetasi view yang kita bagus, kita terbuka. Kemudian juga ada jendela besar, kita bisa buka, udara bisa masuk. Kemudian aksen-aksen kayu itu menyambung dengan yang lain, bangunan yang lain. Aksen-aksen tradisionalnya juga terlihat nih Pak, seperti lampu antik dan juga lukisan di belakang kita. Betul, jadi even kita simple gitu ya, kita tetap ada dekorasi yang untuk membuat suasana lebih hangat ya. Karena aksen itu juga menambah kreativitas si anak, karena ada seninya, ada dekorasi yang dia bisa lihat dalam dia ada beraktivitas di sini. Rumah seluas 120 meter persegi ini berdiri di atas lahan 400 meter persegi. Wegik membangun rumah idamannya ini secara bertahap sejak 2002. Oke, kebetulan sekali kan kita memang berangkat ke Jakarta ini sebagai pendatang, dan waktu itu kita ingin rasanya itu ketika pulang ke rumah itu seperti kita benar-benar homey.
karena kita dari Jawa, dari Jogja, saya ingin membuat aksen kultur Jawa sedikit menjadi sentuhan. Tentunya bangunannya itu tidak menjadi tradisional kuno, gloomy dan seterusnya, tapi kita tetap sebagai arsitek membuat ini dalam konteks kekinian, kontemporer. Jadi bangunannya tetap modern, kita dengan material-material yang mudah didapat, pengerjaannya juga mudah, kaca, kayu simple, ekspos beton, besi dan seterusnya kita satukan. Tapi tidak menjadi dingin ketika kita menambah itu aksen kultural tadi. Ada satu bangunan, bukan joglo tapi limasan, kebetulan gitu ada nuansa kampung, kemudian ada satu ukiran-ukiran, kemudian ada lukisan, itu sama dari modernity itu kita merasa itu satu dekorasi yang nyambung dengan nostalgia kita. Perpaduan unsur-unsur tradisional dalam bentuk lukisan dan ukiran etnik dan bangunan semi modern dengan konsep indoor-outdoor ini memberi ketenangan dan kenyamanan bagi Wegik dan keluarga selama pandemi. Ya, ini tentunya saya surprise dengan keadaan kemarin dalam during worst time gitu ya. Kita harus di rumah dan kita menghadapi trauma pandemi kan. Nah, rumah ini cukup healing buat kita. Karena sekali lagi ketika dikampanyekan dengan rumah yang terbuka, udara yang bisa cepat berganti, kemudian matahari yang pagi yang bisa masuk ke dalam, itu sirkulasinya menjadi positif. Dan itu kita ada kesegaran baru, jadi kita terasa beristirahat itu lebih cukup. Kemudian selain itu dengan bangunan yang terpisah, kebetulan bangunan terpisah, apalagi ketika kita work from home, kemudian ada mungkin salah satu yang sakit, kita punya privasi sendiri-sendiri. Jadi mereka aktivitas di kamar masing-masing dengan bangunan terpisah, bukan 2 lantai dan bukan berpisah kamar, tapi benar-benar bangunan terpisah. Dan di tengah bangunan itu, di antara bangunan itu ada refreshing, ada vegetasi, ada udara terbuka, dan itu masuk ke masing-masing compound tadi. Dikelilingi pohon rindang dan dihiasi beragam ornamen tradisional, rumah unik ini merupakan passion project Wegik yang tak ada duanya. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.